Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Sahabat sekalian, kita bersyukur pada Allah sekali lagi berjumpa di dalam program Cangkir Tasawuf episode yang ke-121. Kita akan melakukan kajiannya, melanjutkan kajian sebelumnya tentang tema yang sangat menarik yang sedang trending, yaitu apakah semua agama itu sama dan benar di mata Tuhan. Tetapi kita akan melakukan kajian yang lebih spesifik tentang bagian dari agama itu, yaitu tentang Tuhan. Tuhan menjadi salah satu syarat utama sebuah ajaran disebut sebagai agama. Tanpa mengajarkan soal teologi ketuhanan, maka sebuah ajaran itu tidak bisa disebut sebagai agama, melainkan mungkin ya etika atau tentang kebajikan dan sebagainya. Oke, sahabat sekalian, di episode kali ini kita akan mempelajari lebih jauh tentang apakah Tuhan itu sama. Semua Tuhan ya yang dikenal oleh manusia, apakah itu sama? Kita akan mencoba menelusuri jejak sejarah munculnya pemahaman tentang Tuhan itu. Nah, menarik, di forum kita ada kawan yang berpendapat bahwa Tuhan itu menurut dia ya mestinya sama. Karena Tuhan itulah yang menciptakan jagat raya ini, Tuhan itulah yang menciptakan manusia, makhluk hidup, Tuhan itulah yang menciptakan segala macam. Jagat raya beserta segala isinya yaitu diciptakan oleh Tuhan. Maka logikanya kata dia, ya Tuhan itu sama. Oke, ini menarik sekali. Saya sependapat bahwa logikanya Tuhan itu harusnya sama, ya. Seharusnya Tuhan itu bagi siapa saja adalah sama. Tetapi masalahnya adalah apakah semua umat manusia ini bertuhan kepada Tuhan yang sama itu? Adalah dua hal yang berbeda, Tuhan dengan bertuhan. Tuhan logikanya sama, sangat masuk akal. Tetapi pada kenyataannya ternyata tidak semua orang, tidak semua umat bertuhan kepada Tuhan yang sama itu. Sehingga kita harus melakukan klarifikasi ini. Bahkan ada yang tidak bertuhan. Artinya manusia dari sisi sudut pandang manusia itu memiliki keberagaman. Dimulai dari yang tidak bertuhan. Meskipun mungkin di hati kecilnya dia menduga atau bahkan merasakan adanya kekuatan di luar dirinya yang semua orang menyebutnya sebagai Tuhan. Tetapi pada kenyataannya bisa saja seseorang itu tidak bertuhan, tidak percaya kepada Tuhan, atau percaya kepada Tuhan tapi tidak menyembahnya, menjadikan Tuhan. Acuh saja misalnya di kalangan agnotism. Kalau ateisme jelas-jelas menolak keberadaan Tuhan, tetapi agnotisme itu merasakan mengakui bahwa Tuhan itu ada, tetapi tidak begitu mempermasalahkan, tidak begitu memperdulikan dan menghadirkan dalam kehidupannya, dalam kesehariannya. Lebih dari itu, berbagai agama itu, apakah mempertuhan kepada Tuhan yang sama? Apakah sepanjang sejarah umat manusia dari zaman ya purba, di mana peradaban masih sangat terbelakang di zaman dulu sampai kepada zaman yang sangat maju ini, apakah iya umat-umat ya manusia-manusia yang berbeda itu bertuhan kepada Tuhan yang sama itu? Kenapa lantas muncul misalnya nih nama yang berbeda-beda ya Tuhannya itu, meskipun kita bisa mengatakan esensinya atau bahkan substansinya sama. Tetapi masih ada juga yang mengatakan mencari Tuhan. Artinya rupanya Tuhan di dalam perspektif masing-masing orang, masing-masing kelompok, masing-masing umat itu bisa berbeda-beda. Dan kemudian ini memunculkan sesuatu yang tidak sama dalam praktek bertuhan. Oke, sahabat sekalian, kita mulai dengan definisi tentang Tuhan supaya kita memiliki perspektif yang sama terhadap yang dimaksud dengan istilah Tuhan itu. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tuhan adalah sesuatu yang diagung-agungkan, sesuatu yang dipuja-puja, sesuatu yang disembah-sembah.
Itu adalah makna generik dari kata Tuhan. Nah, maka bertuhan itu artinya adalah mengagung-agungkan, memuja-muja, menyembah-nyembah terhadap sesuatu. Ternyata diberi contoh di dalam kamus bahasa Indonesia bahwa penggunaan kata bertuhan itu tidak harus kepada Tuhan yang maha berkuasa, yang transendental, ya, yang gaib dan sebagainya, yang diformulasikan, didefinisikan sebagai Tuhannya agama-agama. Tetapi kata bertuhan itu bisa kepada sesuatu yang tidak transenden, bisa kepada benda yang material misalnya. Berhala, bertuhan kepada berhala, itu dibenarkan dalam konteks bahasa Indonesia terkait dengan kata Tuhan. Bertuhan kepada harta benda, itu juga bisa menggunakan kata bertuhan, mengagung-agungkan, memuja, bahkan menyembah-nyembah, ya, sehingga diperbudak oleh sesuatu yang dipertuhan itu. Bahkan bisa bertuhan kepada diri sendiri. Yang di dalam kisah-kisah agama, ya, sejarah masa lalu itu bisa digambarkan misalnya terkait dengan Fir'aun misalnya, yang mempertuhankan dirinya sendiri, mengangkat dirinya sebagai Tuhan. Jadi sahabat sekalian, Tuhan dan bertuhan itu adalah dua hal yang berbeda. Logikanya Tuhan itu sama bagi semuanya, segala makhluk yang ada di jagat raya. Karena Tuhan dalam konteks ini berarti kita mengacu kepada satu kekuatan yang menguasai seluruh jagat raya dan kemudian kita mengagungkannya, memujanya dan menyembahnya. Tetapi terkait dengan bertuhan itu menjadi berbeda-beda pada setiap orang. Apakah dia bertuhan kepada Tuhan yang sesungguhnya, ataukah dia bertuhan kepada Tuhan-Tuhan yang bukan Tuhan sesungguhnya. Nah, di sini masalahnya yang kemudian memberikan gambaran kepada kita bahwa Tuhan itu bisa berbeda dikarenakan umat ini yang menyembah, yang memuja, yang mengagungkan itu mempersepsi Tuhan yang seharusnya sama menjadi Tuhan yang berbeda-beda. Nah, hal itu terekam di dalam sejarah peradaban manusia, di dalam sejarah spiritualitas, ya, perkembangan manusia. Nah, maka sangat menarik ketika kita mempelajari, menelusuri jejak sejarah tentang Tuhan. Kata Tuhan di dalam bahasa Indonesia atau bahasa Melayu sesungguhnya berasal dari kata tuan. Tuan adalah orang yang diagungkan, dimuliakan. Kemudian mengalami pengembangan makna menjadi lebih spesifik terkait dengan sesuatu yang transenden itu. Maka menjadi Tuhan. Tuan dan hamba, gitu ya, di dalam khasanah bahasa Indonesia. Tuan, majikan, orang yang kaya, yang berkuasa dan punya hamba. Kemudian menjadi Tuhan. Sesuatu yang transenden, yang lebih agung, lebih mulia, lebih tidak bisa digambarkan, tetapi juga kaitannya dengan hamba. Menghambakan diri kepada Tuhan. Ya, di dalam Islam pun dikenal sebagai abdun, ya, hamba-hamba Tuhan. Jadi istilah kata Tuhan itu berasal dari kata tuan yang dilebarkan, diluaskan maknanya. Dalam bahasa Jawa itu bisa setara dengan Gusti. Ya, Gusti itu mengarah kepada raja, kepada orang yang berkuasa, orang yang diagungkan, atau pangeran, ya, pangeran, anaknya raja. Pokoknya orang yang diagungkan. Maka orang Jawa juga menyebut Gusti pangeran itu mengarah kepada Tuhan. Kalau di dalam bahasa Arab itu setara dengan ilah. Ilah itu artinya Tuhan dalam arti merujuk kepada sesuatu yang diagungkan, yang bersifat generik, bersifat general. Ilah atau Rob. Rob itu juga mengarah kepada Tuhan lebih spesifik, tetapi mengarah kepada Tuhan yang juga generik sesungguhnya. Yang lebih khusus itu adalah Allah. Allah itu sesungguhnya kalau kita lihat dari sejarah bahasanya berasal dari kata al-ilah. Ilahnya adalah Tuhan. Al menunjuk kepada sesuatu yang pasti. Tuhan yang itu, bukan yang lain-lainnya itu.
tetapi menunjuk kepada sesuatu yang pasti, alamatnya jelas. Maka kata Allah itu sesungguhnya berasal dari al-ilah, di mana alif hamzahnya itu lebur menjadi Allah. Maka makna kata Allah itu sesungguhnya adalah menunjuk kepada Tuhan yang satu, Tuhan yang pasti, Tuhan yang itu yang memiliki karakter yang jelas yang disebutkan oleh Al-Quran di dalam Asmaul Husna. Sehingga la ilaha illallah itu arti dasarnya ya kalau diterjemahkan, tidak ada Tuhan kecuali Tuhan yang itu. Yang mana yang memiliki spesifikasi karakter sifat-sifat yang digambarkan oleh Al-Quran. Oke, ini tentang peristilahan ya, tentang peristilahan Tuhan atau ilah atau Rob, dan kemudian berkembang menjadi Allah, Tuhan yang spesifik yang memiliki karakter yang jelas dan bukan Tuhan yang lain-lainnya. Oke, sahabat sekalian, dalam sejarah peradaban manusia dan kemudian termasuk perkembangan spiritualitasnya, kita bisa menelisik itu. Pemahaman manusia kaitannya dengan bertuhan kepada sesuatu kekuatan yang maha agung di luar dirinya, digambarkan menguasai jagat raya, menciptakannya, memelihara, bahkan kemudian menghancurkan dan menciptakan lagi dan seterusnya. Itu memiliki kisah perjalanan yang menarik di dalam khasanah peradaban manusia. Kalau kita telisik, menurut catatan sejarah masa lalu dimulai dari zaman Paleolitikum dan Mesolitikum, yaitu zaman purba sebelum agraris ya, atau disebut pra-agraris. Di mana masyarakat manusia pada waktu itu mencari makan atau memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara keluar masuk hutan, kemudian ke sungai, ke danau, ke laut, pokoknya berkeliling mereka mengembara untuk mencukupi kehidupannya. Nah, terkait dengan spiritualitasnya, mereka sudah merasakan bahwa alam ini sesungguhnya dijaga, dikendalikan, ya, dipelihara oleh suatu kekuatan yang tidak nampak. Nah, ini sudah menunjukkan bahwa orang-orang di zaman purba itu pun sudah merasakan keberadaan Tuhan itu. Disebutlah sebagai animisme. Anima ya, animisme itu berasal dari kata anima dan isme. Anima itu berarti roh. Jadi mereka merasakan ada sesuatu kekuatan yang tidak terlihat, tidak kasat mata, tetapi kekuatan itu nyata dan mengarahkan pergerakan dinamika kehidupan atau alam yang ada di sekitarnya ini menuju kepada sesuatu tujuan tertentu. Ya, kadang-kadang bisa merusak, kadang-kadang bisa memberikan keberuntungan dan sebagainya. Itu dirasakan oleh manusia sejak zaman dahulu. Jadi sesungguhnya secara instinktif manusia ini sudah merasakan adanya kekuatan di luar dirinya yang yaitu disebut kemudian sebagai Tuhan. Animisme. Kemudian ini berkembang menjadi dinamisme ketika peradaban manusia semakin maju dan kemudian tatanan masyarakat menjadi semakin kompleks, di mana mereka tidak lagi semata-mata berkeliling mengembara untuk memenuhi kehidupannya, melainkan mulai menetap dan ada lembaga-lembaga kemasyarakatan tertentu, kemudian mereka mulai mengarah ke pertanian dan seterusnya, ya, nelayan, berburu, dan sebagainya. Mereka mulai merasakan adanya kekuatan-kekuatan yang lebih spesifik. Tidak lagi bicara makro animisme bahwa jagat raya gitu ya, alam semesta ini memiliki atau dikuasai oleh sebuah kekuatan yang transendental, melainkan ada benda-benda tertentu, tempat-tempat tertentu. Ya, di hutan itu ada kekuatannya, di pohon ada kekuatannya, ada penguasanya, mungkin ya di laut, di sungai, di danau, di segala macam. Mereka masih mengarah kepada kekuatan roh, tetapi menuju atau lebih spesifik menempati tempat-tempat tertentu, benda-benda tertentu. Sehingga disebut sebagai dinamisme. Dan kemudian mereka meminta
bantuan, memuja, menyembah kepada benda-benda tertentu itu karena di sana ada kekuatan itu. Itulah yang disebut sebagai dinamisme. Nah, kemudian berkembang lagi menjadi semakin kompleks, maka di dunia agraris ya, berkembang di zaman agraris pertanian. Itu menuju kepada sosok yang semakin jelas. Kekuatan roh tadi kemudian digambarkan sebagai dewa-dewi. Ada dewa atau dewi di laut, ada dewa hujan, ada dewa petir, ada dewa api, ada dewa bumi, dewa langit, dan segala macam. Digambarkan dewa dan dewi. Nah, disitulah mulai berkembang keyakinan yang semakin memiliki bentuknya dan kemudian mulai disebut sebagai agama. Awalnya adalah sebuah keyakinan, tetapi kemudian menuju kepada keberadaan Tuhan-Tuhan ya, dalam bentuk dewa-dewi yang mereka menyembah-nyembahnya, mengagungkannya, dan memuji-mujinya, memuliakannya, bahkan minta pertolongan. Atau kemudian berkembang lagi sebagian merasakan adanya kekuatan jahat. Jadi semakin kompleks pemahaman terhadap kekuatan yang transendental itu diformulasikan dengan menjadi lebih jelas sosoknya menjadi dewa dan dewi. Nah, kemudian lebih jauh muncul samanisme. Samanisme itu mengarah kepada munculnya pemimpin-pemimpin spiritual, imam spiritual, atau orang-orang spiritualis yang kemudian dianggap memiliki kekuatan dan bisa menjembatani manusia, kolektif, umat dengan Tuhannya. Kadang-kadang dimintai bantuan untuk mengusir roh-roh jahat dan sebagainya. Ya, di situ muncul orang-orang, subjek-subjek, pemimpin-pemimpin keagamaan. Baik dalam bentuk imam untuk peribadatannya ataupun sampai ke perdukunan ya untuk menghalau roh-roh jahat itu dan seterusnya. Nah, ini semakin berkembang, semakin kompleks ya dari zaman ke zaman, dari Paleolitikum, kemudian Mesolitikum, Neolitikum, dan kemudian muncullah peradaban yang lebih baru lagi ketika tulisan itu diciptakan oleh peradaban manusia di kawasan Mesopotamia itu. Di zaman sekitar 3.000-4.000 tahun sebelum Masehi, muncullah tulisan huruf paku di Mesopotamia, kemudian bergeser ke Mesir kuno dalam bentuk hieroglif dan seterusnya berkembang ke seluruh dunia. Nah, di sana itu seiring dengan munculnya nabi-nabi yang membawa kitab suci. Di antaranya adalah Nabi Nuh di zaman Mesopotamia itu. Kemudian muncul Nabi Ibrahim ya, yang digambarkan Al-Quran memiliki lembaran-lembaran kitab suci. Dilanjutkan lagi nanti sampai zaman Nabi Musa dan nabi-nabi selanjutnya sampai Nabi Muhammad. Nah, sahabat sekalian, dengan munculnya para nabi, para rasul yang membawa ajaran dan kitab suci itu, kemudian formulasi tentang ketuhanan itu menjadi lebih jelas karena tertulis ajarannya, disampaikan kepada umatnya oleh nabi yang mereka mengatakan bahwa ini adalah wahyu dari Tuhan yang memberikan petunjuk kepada kita bahwa Tuhan itu sesungguhnya bukan sekedar yang digambarkan oleh keyakinan-keyakinan sebelumnya, tetapi lebih diperjelas lagi dengan formulasi yang semakin jelas dan kompleks. Maka sejak di zaman Nabi Ibrahim itulah digambarkan oleh Al-Quran ada suhuf Ibrahim ya, lembaran-lembaran tertulis terkait dengan ajaran ketauhidan di mana Ibrahim memperkenalkan kepada penganut agama pagan yang menyembah banyak Tuhan, dewa-dewi ya di bintang-bintang Merkurius, Venus, Mars, Jupiter dan sebagainya, Zeus dan segala macam di berbagai bangsa. Di Mesopotamia begitu, di Mesir kuno ada Dewa Ra, ada Petah, ada Isis, ada Hathor dan sebagainya. Ada di India misalnya Dewi Laksmi, ada Dewi Saraswati, ada di Tiongkok, di Cina Dewi Kuan Im dan sebagainya. Nah, itu kemudian diajarkan oleh para nabi dan rasul mulai dari zaman
Nabi Ibrahim, kemudian dilanjutkan oleh nabi-nabi selanjutnya yang mengajarkan informasi wahyu dari dalam kitab suci. Bahwa Tuhan itu seharusnya logikanya sesungguhnya adalah satu saja. Ini memang logika umum sebenarnya, bahwa seharusnya Tuhan itu sama. Maka diperkenalkanlah oleh para nabi dan rasul ini kembali kepada insting dasar dari manusia, bahwa seluruh jagat raya ini sesungguhnya dikuasai oleh satu Tuhan saja, bukan Tuhan yang banyak. Maka dalam konteks ini seharusnya Tuhan itu adalah sama. Tetapi pada kenyataannya ternyata peradaban menunjukkan manusia dari zaman ke zaman bertuhan kepada Tuhan yang berbeda-beda. Oke, jadi di sini mulai kelihatan ya benang merahnya. Ajaran ketauhidan, ajaran monoteisme yang dibawa oleh para nabi, para rasul sejak zaman Nabi Ibrahim atau bahkan nabi-nabi sebelumnya, zaman Nabi Nuh misalnya sudah mengajarkan ketauhidan. Tapi sejak zaman Nabi Ibrahim, dikarenakan tatanan masyarakat yang semakin kompleks, maka diformulasikan dalam bentuk agama yang disebut sebagai millata Ibrahim, tatanan beragama seperti yang diajarkan oleh Allah melalui wahyu-wahyu dalam kitab suci itu. Nah, sahabat sekalian, di sini kemudian masih terjadi pergolakan atau perubahan dan perbedaan-perbedaan. Dari agama Ibrahim yang mengajarkan satu Tuhan kepada kemudian penerusnya sekian generasi adalah Nabi Musa yang mengajarkan Tuhan yang sama, yang satu, yaitu Yahweh. Yang tercatat sekarang masih kita bisa lihat ajarannya di dalam Perjanjian Lama, mengajarkan satu Tuhan monoteisme. Tetapi kemudian terjadi perbedaan-perbedaan di peralihan zaman Masehi, ketika Nabi Isa membawa ajaran tentang satu Tuhan, tetapi kemudian dikooptasi dan kemudian disepakati oleh sebagian pengikutnya bahwa bertuhan tidak hanya kepada Yahweh itu, melainkan diformulasikan menjadi 3 dalam satu kesatuan yang disebut sebagai Trinitas itu. Di mana di sana ada Tuhan Bapa, ya Tuhan Allah, dan kemudian ada Tuhan Yesus dan ada Roh Kudus, diformulasikan menjadi sebuah teologi Trinitas. 3 dalam 1, 1 dalam 3, yaitu terserah, monggo silahkan saja, kita tidak masuk terlalu dalam ke sana. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa terjadi dinamika, proses perbedaan, pemahaman terhadap Tuhan oleh umat-umat manusia, sehingga mereka bertuhan kepada Tuhan yang berbeda. Nah, ini kemudian oleh Islam di zamannya Nabi Muhammad diarahkan kembali bahwa Tuhan yang sesungguhnya itu adalah Tuhan yang satu, Tuhan yang esa, bertauhid, satu dan satu-satunya yang menciptakan jagat raya ini dan kemudian dengan segala dinamikanya. Tuhan yang satu tetapi memiliki segala sifat Tuhan-Tuhan yang sebelumnya. Yang itu digambarkan oleh Al-Quran dalam sifat Asmaul Husna. Ada sekian banyak sifat-sifat yang harusnya melekat kepada Tuhan yang sama itu. Jadi kembali kepada apa yang kita sampaikan di pertama tadi, seharusnya manusia ini bertuhan kepada Tuhan yang sama, yang memiliki segala sifat-sifat kekuasaan dan kemuliaannya, tidak terbatas, bahkan tidak ada yang bisa menyamainya. Karena kalau menyamai atau bisa disamai itu berarti masih makhluk. Al-Quran menggambarkan Tuhan yang satu dan satu-satunya itu sebagai eksistensi yang tidak ada apapun yang bisa menyamainya, bahkan imajinasi kita pun tidak cukup untuk menggambarkan kemuliaan dan keagungannya. Maka sebagai penutup, saya ingin membacakan salah satu saja dari sekian ribu ayat di dalam Al-Quran terkait dengan sifat-sifat Tuhan itu. Ada 3 ayat secara beruntun yang diceritakan di dalam atau difirmankan oleh Allah di dalam surat Al-Hasr ayat 22 sampai ayat 24. Huwallahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah
huwar rahmanur rahim. Dialah Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Wallahul ladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Dialah Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia, Raja yang maha suci, yang maha sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang maha memelihara, yang maha perkasa, yang maha kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir. Lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai asma'ul husna. Bertasbih kepadanya apa yang di langit dan di bumi. Dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Oke sahabat sekalian, luar biasa informasi di dalam Al-Quran untuk mengembalikan persepsi kita, pemahaman kita tentang Tuhan itu. Bahwa Tuhan itu ya yang memiliki seluruh sifat-sifat kemuliaan, sifat kekuasaan, sifat keilmuan, kebijaksanaan, kehendak dan sebagainya yang menjadikan Dia layak untuk disebut sebagai Tuhan satu-satunya, tidak dua, tidak tiga, tidak banyak. Dialah Tuhan yang disebut Allah, Tuhan yang itu, yang memiliki segala karakteristik atau sifat-sifat kemuliaan dan keagungan, yaitu Allah Azza wa Jalla. Sahabat sekalian, saya kira saya cukupkan sampai di sini kajian kita tentang Tuhan. Apakah sama ya Tuhan semua makhluk? Ya logikanya harusnya sama. Sayangnya banyak di antara kita tidak bertuhan kepada Tuhan yang sama itu. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita di atas jalan yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.